Si paling perdana. Si paling perdana. Donald Trump menjadi mantan presiden Amerika Serikat pertama yang dihukum karena kejahatan berat akibat memasukkan catatan bisnis dalam skema mempengaruhi pemilu Amerika Serikat 2016 secara ilegal melalui pembayaran uang tutup mulut kepada seorang aktris film dewasa, Stormy Daniels. Juri memutuskan vonis di pengadilan New York pada hari Kamis 30 Mei 2024 waktu setempat. 12 orang juri memvonis Trump atas 34 dakwaan setelah mereka berunding selama 9,5 jam. Seperti dilansir dari CNN, Trump divonis bersalah atas seluruh dakwaan dalam kasus uang tutup mulut dan ia bakal mengajukan banding. Ketika vonis dibacakan, Donald Trump tidak segera bereaksi, ia hanya duduk diam sambil menunduk. Vonis tersebut membawa Amerika Serikat ke dalam wilayah politik yang belum pernah dimasuki sebelumnya. Hal itu tidak menghentikan Trump untuk tetap maju dalam Pilpres Amerika Serikat, bahkan apabila Hakim John Merchan akan menjatuhkan hukuman penjara padanya, sesuatu yang kecil kemungkinan terjadi. Selamat malam Indonesia, berita faktual dan terkini hadir di DNP Evening News, edisi Senin 3 Juni 2024. Berikut rangkaian fokus utama kami malam ini. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, memilih untuk maju dalam Pilkada Jakarta ketimbang Pilkada Solo. Jokowi tunjuk Basuki Hadi Mulyono menjadi PLT Kepala Otorita IKN. Jokowi resmi beri izin ormas keagamaan bisa kelola lahan tambang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, mengaku lebih memilih untuk maju dalam Pilkada Jakarta ketimbang Pilkada Solo. Hal ini disampaikannya dalam podcast yang berjudul OTW, Rencana Program Umroh Gratis untuk Pejuang Garis Biru dari Kaisang di kanal YouTube GK Hebat yang ditayangkan pada Rabu 29 Mei 2024. Anak bungsu dari Presiden Joko Widodo itu juga mengatakan ada kemungkinan akan berduet dengan mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Kaisang menyoroti posisi Anies yang juga merupakan salah satu rival sang kakak, Gibran Raka Buming Raka, di Pilpres 2024 yang belum terafiliasi dengan partai politik manapun. Sementara PSI telah memiliki 8 kursi di DPRD Jakarta. Wacana terkait majunya Kaisang dalam Pilkada 2024 muncul setelah hal putusan Mahkamah Agung atau MA terkait aturan batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, atau calon wali kota dan wakil wali kota. Dalam pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU nomor 9 tahun 2020 disebut warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, atau calon wali kota dan wakil wali kota dengan memenuhi persyaratan berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon. Adapun Kaisang saat ini berusia 29 tahun, ia akan berusia 30 tahun pada 25 Desember mendatang. Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN. Selain itu, Presiden juga menunjuk Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN, Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Penunjukan itu dilakukan setelah Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN periode 2022 hingga 2027, Bambang Susanto dan Doni Rahaju resmi mengundurkan diri. Hal ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di kantor Presiden Jakarta Senin 3 Juni 2024. Mensesnek Pratikno pun menjelaskan soal pengunduran diri Bambang dan Doni. Awalnya, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Wakil Kepala Otorita IKN, Doni Rahaju. Beberapa waktu selanjutnya, giliran Kepala Otorita IKN, Bambang Susanto, yang menyerahkan surat pengunduran diri. Presiden Joko Widodo mengesahkan aturan mengenai izin organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang.
Aturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Berdasarkan ayat penjelas dari pasal 83A ayat 1 PP 96 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 25 Tahun 2024, pemerintah pusat berwenang menawarkan WIUPK secara prioritas. Tujuannya untuk memberikan kesempatan yang sama dan keadilan dalam pengelolaan kekayaan alam dan diklaim sebagai langkah pemerintah memperdayakan ormas tersebut. Selanjutnya, izin usaha pertambangan khusus atau IUPK ataupun kepemilikan saham ormas keagamaan pada badan usaha tersebut nantinya tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan tanpa persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang minerba. Penawaran IUPK kepada badan usaha ormas keagamaan berlaku terbatas, yakni hanya 5 tahun sejak PP Nomor 25 Tahun 2024 berlaku. Dengan demikian, penawaran IUPK terhadap badan usaha ormas keagamaan hanya berlaku sampai 30 Mei 2029. Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, Gomar Gultom angkat bicara terkait pemberian izin usaha pertambangan khusus atau IUPK kepada organisasi masyarakat keagamaan. Menurut Gomar, hal itu merupakan bentuk komitmen Presiden Joko Widodo melibatkan elemen masyarakat dalam mengelola kekayaan alam negeri. Ketua Umum PGI meminta ormas keagamaan tidak mengesampingkan tugas dan fungsi utamanya dalam membina umat apabila telah diberikan izin tambang untuk ormas tersebut. Ia juga meminta agar ormas keagamaan tidak terkooptasi oleh mekanisme pasar. Ia berharap keterlibatan ormas keagamaan dalam mengelola tambang dapat dilakukan dengan baik. Ia berharap keterlibatan ormas keagamaan dalam mengelola tambang dapat dilakukan dengan baik, sehingga bisa menjadi terobosan dan contoh baik di masa depan dalam pengelolaan tambang yang ramah lingkungan. Warga negara asing atau WNA yang bekerja di perusahaan swasta wajib menjadi peserta tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Hal ini dilakukan jika WNA sudah lebih dari 6 bulan bekerja di Indonesia. Komisioner BP Tapera, Heru Pudio Nugroho menyampaikan, syarat WNA wajib menjadi peserta Tapera, yaitu mereka yang sudah bekerja di Indonesia setidaknya selama 6 bulan. Menurutnya, tidak adil jika WNA yang sudah bekerja di Indonesia tapi tidak ikut menjadi peserta Tapera, sementara para pekerja yang memenuhi syarat wajib menjadi peserta. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Namun demikian, WNA hanya berhak memiliki hak guna bangunan atau HGB dan hak pakai untuk satuan rumah susun. Artinya, jika mengacu pada aturan TAPERA, maka iuran WNA hanya bisa dimanfaatkan sebagai tabungan, bukan untuk pembiayaan perumahan. Dengan demikian, WNA yang telah menjadi peserta TAPERA dan sudah berhenti bekerja di Indonesia, lalu ingin kembali ke negara asalnya, simpanan TAPERA bisa dikembalikan lagi. Terima kasih Anda masih mendengarkan DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Sleman mengaku prihatin atas berhentinya operasional ADTV per 1 Juni 2024. Selain itu, PWI juga menyatakan simpatinya atas nasib wartawan dan Ketua PWI Sleman Wisnu Wardana mengatakan keputusan tersebut tentu membawa dampak yang signifikan terutama bagi para karyawan dan wartawan yang selama ini telah berdedikasi dalam menjalankan tugas jurnalistik dan menginformasikannya kepada masyarakat. Menurut Wisnu, ADTV telah menjadi salah satu sumber informasi yang kredibel dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sleman. Wisnu pun mengapresiasi ADTV yang sudah menjalankan fungsi jurnalistik dan fungsi sebagai lembaga penyiaran dengan baik. PWI Sleman juga menyampaikan simpati yang mendalam kepada seluruh karyawan ADTV, terutama para wartawan yang harus berhenti bekerja akibat keputusan ini. Dalam situasi yang penuh tantangan ini, PWI Kabupaten Sleman berharap agar seluruh pihak termasuk perusahaan media lainnya dapat memberikan kesempatan kepada mantan karyawan ADTV untuk terus berkarya di bidang jurnalistik. PWI Kabupaten Sleman pun berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak wartawan dan meningkatkan profesionalisme di bidang jurnalistik. Ia juga berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang di masa depan dan industri media dapat terus berkembang dengan baik, memberikan informasi yang berkualitas bagi masyarakat.
pasukan Israel kembali menyerang rumah sakit Indonesia di Gaza Utara pada Minggu 2 Juni waktu setempat. Menurut rekaman yang diperoleh oleh Al Jazeera, pasukan Israel menghancurkan unit khusus Noura Al-Kaabi di Rumah Sakit Indonesia yang diperuntukkan bagi pasien hemodialisa. Seorang dokter di Rumah Sakit Indonesia Gaza menyebut serangan terjadi saat fasilitas medis itu baru saja pulih setelah dibuka kembali dalam beberapa minggu kembali. Ia mengatakan meski sudah tak bisa beroperasi saat awal invasi di Gaza Utara, Israel masih memasuki rumah sakit dan membakar lantai 2 dan 3. Rumah Sakit Indonesia di Gaza sebelumnya sempat runtuh beberapa bulan lalu kala pasukan Zionis dengan brutal melakukan serangan di wilayah Gaza Utara. Pada awal agresi, serangan Israel menyebabkan kerusakan yang parah pada gedung rumah sakit. Ketua Organisasi Relawan Kemanusiaan Medical Rescue Committee atau MERSI, Dr. Sarbini Abdul Murad, pada November lalu mengatakan lantai 1 rumah sakit yang dibangun dengan biaya bantuan warga RI itu telah rusak total. Israel sempat mengepung dan membombardir rumah sakit Indonesia dengan menargetkan gerbang utama, generator listrik, hingga kantor administratif rumah sakit tersebut. Laporan jurnalis Al Jazeera juga mengatakan militer Israel terus menargetkan orang-orang di rumah sakit. Siapapun yang bergerak di rumah sakit Indonesia disebut bakal ditembaki. Pada awal agresi juga, Israel juga menuding sejumlah rumah sakit di Gaza, termasuk rumah sakit Indonesia, menampung milisi Hamas sebagai markas sekaligus perisai dari serangan Tel Aviv. Namun Hamas membantah tuduhan Israel bahwa mereka menjadikan rumah sakit sebagai markas. Pengelola rumah sakit Indonesia di Gaza juga membantah tudingan itu secara tegas. Kita masuk ke dunia olahraga di mana atlet MMA Rahul Pinam meninggal dunia diduga karena bunuh diri pada Sabtu 1 Juni lalu. Kabar duka meninggalnya Rahul Pinam diketahui dari laman One Fight MMA. Dalam beritanya, One Fight MMA menyebut Rahul Pinam tutup usia pada Sabtu 1 Juni di Bandung, Jawa Barat. Dari informasi yang dihimpun, petarung kelahiran 4 Maret 2000 itu tutup usia sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Dalam karirnya di One Fight MMA, petarung berjulukan Ninja Karo itu mencatatkan 3 kemenangan beruntun dan belum pernah kalah. Rahul Pinam terakhir kali bertanding di One Fight MMA melawan Yakub Chris pada tahun 2020 lalu. Ketika itu, Rahul Pinam menang secara decision. Setelah pertandingan tersebut, Rahul Pinam belum bertanding lagi di One Fight MMA. Rahul Pinam ditemukan tewas di lapangan basket sebuah hotel di Bandung pada Sabtu 1 Juni lalu. Rahul Pinam diduga bunuh diri dengan melompat dari atas sebuah hotel. Kepergian Rahul Pinam menyisakan duka mendalam dari rekan-rekannya sendiri. Salah satu petarung MMA, Adi Lumihi, dalam pesan singkatnya kepada OneFight.net katakan bahwa ia turut berduka yang sedalam-dalamnya. Ia mengatakan juga bahwa Rahul merupakan teman baik dan juga mendoakan semoga Rahul meninggal dengan tenang. Untuk sahabat TMP semua, masalah depresi jangan dianggap enteng. Jika Anda pernah memikirkan untuk mengakhiri hidup atau merasakan tendensi atas krisis emosional atau mengenal orang-orang dalam kondisi itu, Anda disarankan untuk menghubungi pihak yang bisa dibantu. Beberapa yang bisa Anda coba adalah melalui komunitas Save Yourself melalui Instagram @saveyourself.id, Yayasan Sehat Mental Indonesia melalui akun lain @counseling.online, atau tim pijar psikologi yang bisa Anda akses melalui situs pijarpsikologi.org/konsul gratis. Zai Izzes berhasil mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang membawa sebuah tim promosi ke Serie A. Zai Izzes melakukannya setelah Venezia meraih kemenangan 1-0 atas Cremonese pada final leg 2 playoff Serie A di Stadion Pierluigi Menzo pada Senin 3 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain naturalisasi timnas Indonesia itu tidak mencetak gol di laga ini. Gol tunggal kemenangan Ilioni Alati, julukan Venezia, dijaringkan Christian Gidsjaer pada menit ke-24. Pemain asal Denmark itu dengan tenang melepaskan tembakan kaki kiri di dalam kotak penalti setelah menerima umpan terukur dari Gianluca Busio yang merangsek ke pertahanan lawan. Keberhasilan Venezia mempertahankan skor 1-0 juga berkat solidnya pertahanan mereka. Trio Zai Izzes, Michael Svoboda, dan Marin Svekro mampu memastikan gawang Venezia yang dikawal Jesus Joronen aman dari kebobolan sepanjang pertandingan. Kisah sukses Venezia ini juga diwarnai dengan kepercayaan pelatih Paolo Vanoli kepada Zai Izzes. Pemain yang direkrut dari Go Ahead Eagles pada awal musim ini mencatatkan total 29 penampilan dan tampil selama 2098 menit di lapangan. Pemain berusia 24 tahun ini juga terbilang produktif. 3 gol mampu dicetaknya bersama Venezia yang kembali ke Serie A setelah menanti selama 2 tahun. Zai Izzes dan kawan-kawan jadi tim terakhir yang mengamankan tiket promosi. Venezia mengikuti jejak Parma dan Como yang sudah lebih dulu melakukannya.
Berita tersebut menjadi akhir perjumpaan kita dalam DMP Evening News edisi Senin 3 Juni 2024. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami di redaksi online @dnpmedia.my.id. Dapatkan berita faktual dan terkini lainnya di news.dmnetwork.my.id. Dengarkan selalu DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat dimanapun Anda mendengarkan podcast ini dan juga kanal YouTube DNP Media Network. Saya Jordan Gozali dan rekan saya Andika Rizky Rehansyah. Dan saya Andika Rizky Rehansyah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam Indonesia dan sampai jumpa di edisi berikutnya.